apa coba ya? Saya coba gambarkan bagaimana tubuh kita itu. Jadi baik, kalau saya sering ditanya, kapankah waktu makan terbaik? Kapan waktu makan terbaik? Maka jawabannya kapan? Saat mata kita melihat matahari dan sebelum matahari itu tenggelam. Ya, kenapa begitu? Karena memang saat itu ada fungsi hormonal kita yang sudah berubah ketika lihat matahari dan ketika matahari tenggelam. Siang hari kayak begini, ya, teman sekalian, maka tubuh kita itu yang bekerja lebih dominan adalah saraf namanya saraf simpatik. Simpatik itu bikin jantung lebih kencang, alert segala macam gitu-gitulah. Adrenalin itu pagi-pagi itu mulai dari matahari terbit, ya. Malamnya diganti dengan waktu atau hormon yang sifatnya parasimpatik. Parasimpatik itu apa? Dia hormon rileks, ya. Hormon rileks. Hormon rileks itu ngapain? Ya istirahat. Makanya Nabi, kalau kita baca dalam sirahnya, Rasulullah itu kalau habis isya ngapain? Tidur. Jadi kalau ada seseorang olahraganya malam nggak tepat, ya nggak tepat. Kenapa nggak tepat? Malam itu waktu tubuh kita diistirahatkan. Bahkan saya ada lihat satu penelitian, orang-orang yang tidurnya 8 jam sama tidurnya 5 jam itu ternyata beda bentuk dadanya. Jadi orang-orang yang tidur 8 jam itu dadanya lebih busung, lebih tegap gitu kan, dibandingkan 5 jam. Ya, seperti itu. Nah, makanya penyakit saat ini bermula akibat dari apa? Akibat dari dilanggarnya sunatullah ataupun apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW. Ya. Kalau Anda perhatikan, contoh mungkin gerakan sholat aja. Gerakan sholat itu kalau dikerjakan dengan baik dan benar sebagaimana Nabi kerjakan, maka saya bisa pastikan niscaya tidak ada satu orang pun muslim yang susah buang air besar. Bagaimana dapatnya? Coba aja nanti. Kalau Anda lagi sujud itu kan, sujud itu posisinya sebenarnya kalau diajarkan ya secara dalilan mungkin lebih paham kan. Itu kan kakinya begini tuh. Saya biasanya paha ini saya rapatin lagi ke depan. Saya rapatin lagi antara dua paha tadi, maka otomatis perut Anda pasti akan ketarik. Ya, perut Anda pasti akan tertarik, otomatis apa? Otot perut akan kencang sekali. Ya kalau bahasa orang gym itu ngelatih abs gitu kan, core-nya gitu lah. Begitu. Kalau itu udah kencang, maka otomatis apa yang terjadi? Yang terjadi adalah peristaltik kita, isi usus kita tuh akan baiknya luar biasa. Nanti cobain deh. Ya, kalau lagi Anda sujud gitu kan, sujudnya kaki belakang itu dirapatin dan paha kita, paha atas sama paha bawah itu dirapatin. Anda lihat, perut kita ini kayak ditarik ke atas. Itu satu hal saja. Ya, tapi sayangnya banyak orang ketika sholatnya malah justru nggak kayak gitu, ya seperti itu. Ya, itu baru satu hal saja. Nah, kalau kita belajar tentang hormon tadi sedikit tentang hormon, ya nggak usah diingat lah hormon apa, intinya hormon siang, hormon malam gitu aja lah. Ya, jadi hormon siang itu adrenalin semua kortisol muncul siang hari. Ya, maka kita disuruh siang hari itu suruh ngapain? Bertebaran lah kata Allah gitu kan. Nah, bicara tentang makanan, maka sebenarnya ada satu fenomena menarik. Jadi tubuh kita tuh kalau dia diasupi dengan sesuatu yang tidak bisa dia olah, maka tubuh akan minta istirahat. Baik, saya tanya, kenapa Anda habis makan nasi padang ngantuk? Bukan kenyang, Pak. Kenapa Anda habis makan rujak gak ngantuk? Ya. Jadi sebenarnya ceritanya itu adalah tubuh kita nih, kalau kita mengasup sesuatu yang tubuh nggak bisa ngolah itu, maka tubuh minta rehat kayak orang tidur tuh. Makanya tidur malam itu ibarat kata cleaning service-nya kita. Office boy-nya kita tuh malam hari itu kerja. Ya, mati lampu, maka jadi tidur terbaik itu seperti apa? Seperti sampaikan Nabi, mati lampu. Kenapa? Saat itu kita nggak butuh cahaya, sebab ada melatonin di sini yang keluar. Saat itu melatonin, serotonin, hormon-hormon rileks gitu kan. Dia fungsinya ngapain? Dia memperbaiki enzim, dia memperbaiki hormon, semua diresetting ulang di malam hari. Itu kata kuncinya. Artinya, kalau seandainya ada orang habis makan kok tiba-tiba ngantuk, sedangkan logikanya gini bos kan. Ada pikiran sederhana aja. Kita lagi lemes, nggak ada tenaga, butuh protein, butuh karbo, butuh lemak segala macam. Terus kita minum, kita minum. Harusnya kan berenergi. Jadi bersemangat, jadi ada tenaga. Sekarang kok tiba-tiba justru malah tidak bertenaga. Kenapa? Karena yang dimakan nggak bisa diolah sama badan. Paham ya? Yang dimakan nggak bisa diolah sama yang ada pada badan. Kenapa? Badannya sudah miskin dengan apa? Miskin dengan enzim, miskin dengan nutrisi, miskin dengan mineral yang bisa digunakan untuk ngolah itu tadi. Sehingga apa akibatnya? Sudah rehat aja dulu. Rehatnya gimana? Tidur. Paham ya? Makanya dalam Al-Quran Allah sampaikan, makan itu yang terbaik. Makan buah itu kapan terbaiknya? Sebelum makan. Kenapa? Ya enzim. Fungsinya ngapain? Cerna makanan. Ya mencerna apa yang kita makan. Kalau kita baca dalam surat Al-Baqarah itu ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kalau Anda mengubah
katakanlah memperbaiki pola kesehatan tubuh kita, maka sebenarnya isi piring kita itu ada tiga porsi. Porsi pertama 4/6-nya itu isinya sayur sama buah. Oh, isinya pertamanya ya. Isi keduanya sepertiganya adalah biji-bijian. Ya. Isi yang terakhir baru kita masuk ke protein hewan atau protein nabati atau protein secara umum. Ya, isi piring diubah. Ya, makanya banyak ya ibu-ibu bapak-bapak yang sempat saya balas DM mereka di IG itu yang saya ngobatin penyakit mereka? Enggak, saya cuma ngobatin atau saya perbaiki isi piring mereka aja. Ya. Tapi kata kuncinya apa? Kata kuncinya kalau Anda atau kita mau cerita hidup sehat khususnya Ramadan. Kenapa Ramadan Indonesia sibuk banget atau mungkin tinggi inflasinya? Ada yang tahu? Ya karena kita ribet banget dengan urusan makanan. Buka pakai apa, sahur pakai apa, segala macam gitu kan. Sayangnya Quran tidak khatam-khatam. Makanya para sahabat itu kalau kita lihat mereka bahagia banget dengan Ramadan. Kenapa? Gak pusing lagi mikir makanan. Dan kalau kita bicara tentang siang tadi, waktu terbaik makan itu adalah siang hari. Maka sebenarnya Allah uji kita dengan cara apa? Dikasih waktu untuk detox sekaligus untuk memenuhi kewajiban kita membersihkan badan kita. Waktu yang tadinya kita disuruh makan, di stop sama Allah, jangan makan dulu. Gitu kan? Makanya kita nih bos sekalian, kalau boleh saya katakan, ibarat kata gini lah. Sebuah pabrik, sebelah mungkin Toyota di Jepang misalkan gitulah, atau Hyundai Korea gitu kan, ketika dia bikin mobil pasti ngasih spare partnya, pasti bikin spare partnya, pasti bikin toolsnya, pasti bikin order dealnya gitulah. Dan dia kasih satu buku namanya apa? Manual, user manual. Manusia juga sama. Manusia ada user manual, kita memang di Al-Quran. Patuhi itu. Toolsnya dari mana, atau software-nya dari mana, atau mungkin spare part dari mana? Dari semua yang Allah tumbuhkan di atas tanahnya. Saya baru baca buku, ada buku lagi yang saya baca judulnya How Not to Die. How Not to Die, bagaimana cara untuk tidak mati. Yang ngarang seorang dokter, dia situ ketawa, saya baca buku itu ketawa sendirian. Dia tulis How Not to Die from heart disease. Bagaimana jangan sampai mati, tanda kutip bahasa dia karena dari serangan jantung segala macam. Ditulis banyak. Dan salah satu yang saya sampaikan situ apa? Ternyata dia bikin penelitian sendiri, orang-orang yang makan Brazil nut itu ada kacang gitu, kacang Brazil lah gitu kan, itu ternyata kolesterol dia turun, Bapak. Hanya makan berapa banyak? Hanya makan segenggaman Brazil nut setiap hari. Ya, itu saya katakan tadi kan, ada biji-bijian kan. Nah makanya kalau kita ngerti konsep ini, maka Ramadan ini akan jadi bulan enzim, bulan sayur, bulan buah. Tapi syaratnya apa? Syaratnya Anda harus stop dulu apa yang membuat kita banyak masalah selama 11 hari atau 11 bulan kemarin. Ya, kita harus stop dulu itu. Mau disebutin? Nggak gorengan kok, tenang aja. Yang pertama, gula pasir dan turunannya. Anda harus stop. Benar-benar stop selama Ramadan. Sebab apa? Beberapa ahli malah mengatakan sugar is poison. Gula pasir. Yang pertama itu. Yang kedua apa? Tepung dan turunannya. Bukan gorengan. Ya, tenang aja, bukan gorengan. Yang ketiga, nasi putih. Dan ya nasi putih. Oke, saya akan coba apa tuh namanya? Yang keempat, minyak goreng dan turunannya. Yang kelima, dairy product berbasiskan susu. 5 hal tadi kalau Anda stop selama Ramadan, stop ya. Anda lihat nanti di paling minggu kedua, pekan kedua Ramadan itu badan kita akan jauh lebih fit. Itunya. Jadi ada satu proverbnya orang Barat yang katakan, if you want to cure someone, ask them to stop what make them sick. Kalau Anda mau mengobati seseorang, suruh mereka stop dulu apa yang membuat mereka sakit. Itu. Ya. Sehingga nanti Ramadan tubuh kita akan benar-benar terasup dengan bahan-bahan yang memang seharusnya masuk. Saya kasih ilustrasi gini aja lah. Sebulan ada orang punya mobil mewah, mobil sport car gitu kan, harganya miliaran. Kalau kita bicara tentang mobil ini bos sekalian, maka saya sangat yakin kalau yang punya mobil tadi pasti akan isi dengan bahan bakar terbaik. Sebulan namanya Pertamax, kan gitu. Sebab apa? Kalau diisi Pertamax, mobilnya akan kenceng, akan baik, akan sesuai dengan jangkaan pabriknya. Pertanyaannya, ya, kalau mungkin
saya kembalikan sebuah pertanyaan kepada Anda, dan kalau Anda jawab, saya pun sudah tahu jawabannya. Mobil yang miliaran tadi kalau dibandingkan dengan badan kita, mahalan mana? Maka semua akan menjawab, mahalan badan saya dong, kan gitu. Tapi kalau saya balik tanya lagi dengan sebuah pertanyaan, bahan bakar apa yang sering kita masukkan dalam tubuh kita? Maka tolong jawab. Yang pertama, premium. Yang kedua, pertamax atau oplosan. Sebagian besar oplosan. Ya, sebagian besar oplosan. Sehingga apa? Sehingga nanti sekalian, apa yang Anda makan saat ini akan jadi tabungan tubuh Anda 5-10 tahun ke depan. Dan apa yang, jadi kalau Anda lihat, ini misalkan sebulan mungkin tubuh kita tuh bukan kayak mesin sosis, nggak bisa gitu. Contoh gini ya, sebulan saya mau bikin sosis ayam, saya ambil tepung, bla bla segala macam, saya masukkan mesin sosis, jadilah sosis ayam. Tubuh kita nggak gitu, nggak bisa gitu dia. Anda makan satu kurma saja, itu efeknya itu luar biasa. Bahkan sampai bisa membentuk gen loh. Makanya ada kita kenal probiotik, prebiotik, asam amino segala macam, vitamin, mineral. Itu semua ada di mana? Ada di produk yang Allah tumbuhkan di atas tanahnya. Arti yang sekarang orang-orang ilmuwan itu sebutnya real food gitu kan. Jadi kalau Anda mau minum vitamin C atau dapat vitamin C, bukan makan vitamin C sintetik atau bukan makan orange juice dalam kemasan, tapi Anda minum jus atau minum jeruk atau makan jeruk gitu. Itu real food gitu loh. Jadi kalau kita ngerti konsep ini, sebenarnya tubuh kita itu butuh real food, bukan food like substance. Ini masalahnya sebenarnya ya mas sekarang. Ya, orang dikit-dikit makan food like substance. Ya, yang dimakan itu, ini dimakan benar makanan atau substansi aja. Ya, jadi kalau kita ngerti konsep ini, maka sebenarnya tubuh kita itu bisa memperbaiki dirinya sendiri, bisa memperbaiki dirinya sendiri. Apalagi ditambahkan dengan apa? Dengan melaparkan diri tadi. Bahkan 20 jam, seandainya 20 jam saja Anda tidak makan sama sekali, tubuh Anda akan berubah menjadi fat burning machine. 20 jam. Terus nggak makan sama sekali? Nggak makan, tapi minum iya ya. Jadi misalkan Anda makan terakhir jam 5 sore lah gitu, lalu apa tuh namanya? Anda nggak makan lagi sampai 5 sore ke depan, berarti kan sudah 24 jam tuh, dikurangin 4 jam. 20 jam itu tubuhnya akan berubah menjadi mesin pembakar lemak. Kalau sudah mesin pembakar lemak, maka tubuh kita akan mengeluarkan satu enzim namanya AMPK, adenosine monofosfokinase, yang kalau enzim ini keluar, maka dia akan memperbaiki metabolisme gula dalam tubuh kita, dia akan memperbaiki metabolisme lemak dalam tubuh kita, dia akan makan sel-sel rusak, bahkan sampai sel kanker pun dia makan. Makanya sebabnya itu saya baru memahami kenapa Rasulullah SAW tidak pernah kenyang seumur hidupnya. Nabi kita nggak pernah kenyang. Itu sebabnya ketika beliau wafat, Nabi SAW, ketika beliau wafat, uban Nabi itu di usia 63 tahun cuma 20 loh. Uban adalah tanda oksidasi. Tanda tubuhnya terlalu banyak radikal bebas.